Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Petuah Islami, channelnya orang beriman. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sebarkan ilmu dan kebaikan ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setiap manusia tentu pernah menangis. Itu merupakan hal yang wajar. Menangis sebagai reaksi yang dialami seseorang merespon hal-hal yang menyentuh keadaan jiwanya. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disaksikan para sahabatnya bahwa beliau menangis. Meski begitu, menangisnya Rasulullah tidak seperti kita. Tangisan Rasulullah mempunyai makna yang begitu dalam. Bahkan tidak seperti manusia pada umumnya yang biasa menangis karena hal yang sepele. Rasulullah menangis hanya untuk hal-hal yang besar dan penuh makna mendalam yang membuat Rasulullah bisa menangis. Berikut beberapa hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Yang pertama, Rasulullah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab utama yang membuat Rasulullah menangis adalah yang berkaitan pada turunnya rahmat dan ampunan dari dosa-dosa. Rasulullah menangis dalam salat malam. Sahabat Bilal ibnu Rabah pernah melihat janggut Rasulullah basah oleh air mata. Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ketika Allah Subhanahu wa taala mengampunimu atas segala apa yang telah lalu dan apa yang akan datang?" Rasulullah menjawab, "Apakah saya harus tidak menjadi hamba yang bersyukur? Sebuah ayat turun kepadaku malam ini dan celakalah bagi orang yang tak membaca dan merenunginya. Inna fi khalqis samawati wal ard," yang bermakna sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah juga menangis saat mendengarkan Al-Quran. Rasulullah sering meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran karena Abdullah bin Mas'ud dikenal seseorang yang ahli dalam membaca Al-Quran dan memiliki suara yang merdu. Ketika Ibnu Mas'ud sampai pada surat An-Nisa ayat 41, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida," yang bermakna, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangi seseorang saksi dan tiap-tiap umat dan kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Seketika Rasulullah pun meneteskan air mata. Yang ketiga, Rasulullah menangis karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Putri Rasulullah, Ummu Kulthum, jatuh sakit. Dia merasakan kematiannya telah dekat dan ia tetap berada di tempat tidurnya. Ummu Kulthum tak pernah berhenti berzikir hingga pada pagi hari Aisyah datang menemuinya. Dia mendapati Ummu Kulthum tengah berjuang di akhir hayatnya. Kabar itu pun disampaikan pada Rasulullah dan Utsman bin Affan. Saat Rasulullah tiba, putrinya itu berada pada saat-saat terakhirnya. Air mata Rasulullah menetes dari matanya. Ketika itu Ummu Kulthum pun wafat. Kemudian jasad Ummu Kulthum dibawa ke Baqi dan dimakamkan di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau berduka dengan kehilangan putrinya, namun Rasulullah tetap bersabar. Yang keempat, Rasulullah menangis karena sahabatnya syahid.
Rasulullah bersedih ketika para sahabatnya syahid dalam perang Uhud, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah menangis dan sangat sedih karena kehilangan mereka. Begitupun ketika orang-orang Yahudi datang dari Bani Quraiza melanggar perjanjian dalam peristiwa pengepungan Bani Quraiza selama 25 malam. Sahabat Sa'ad bin Mu'az terluka. Kondisinya pun terus memburuk hingga kemudian dia wafat. Rasulullah dan para sahabat lainnya pun berduka. Rasulullah kemudian berkata bahwa Allah memuliakan Sa'ad. Allah memberikan derajat yang tinggi untuknya dan 70.000 malaikat menghadiri pemakamannya. Yang kelima, Rasulullah menangis atas umatnya. Rasulullah mengangkat tangannya dan berkata, "Umatku, umatku." Lalu beliau menangis. Kemudian malaikat bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang membuatnya menangis. Maka Rasulullah pun bersabda, "Umatku nanti akan menemuiku di telaga, dan aku menghalau mereka darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta seseorang dari untanya." Mereka bertanya, "Wahai Nabiullah, apakah engkau mengenal kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh selain kalian. Kalian menemuiku dalam keadaan putih bersinar karena bekas air wudhu, dan sungguh sekelompok dari kalian akan dihalau dariku sehingga kalian tidak sampai kepadaku." Lalu aku berkata, "Wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku." Lalu seorang malaikat menjawab perkataanku seraya berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu yang terjadi setelah kepergianmu?" Itulah hal-hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka sobat beriman, menangis merupakan ibadah yang Allah anjurkan untuk memperkuat iman. Terlebih seseorang menangis ketika bermuhasabah, mengingat dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukannya di masa lalu. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.